Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada awal bulan Sya'ban ini jamaah masih bertakwa, menjaga jarak setelah salat subuh masih bertahan itikaf sejenak. Sesuatu yang sudah dibuktikan oleh mereka yang masih bertakwa. Salam dan sholawat senantiasa tercurahkan kepada kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Jamaah rahimahullah, pembahasan kita hari ini adalah terkait dengan satu peristiwa yang ulama sepakat bahwa peristiwa itu terjadi, bahkan diberikan dalam Al-Quran Al-Karim. Masalah waktunya selisih pendapat. Ada yang bilang bulan Rajab, ada yang bilang bulan Sya'ban, ada yang bilang bulan Ramadan. Itu peristiwa di mana baginda Rasulullah SAW mendapat perintah sholat dari Rasulullah SAW yang disebut dengan Isra dan ini penting agar kita bisa mendapat hikmah yang kita butuhkan hari ini. Karena kalau hanya bercerita tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya, itu sudah selalu diulang-ulang oleh para ulama, para kiai, para asatidz terkait dengan peristiwa ini. Dimulai dengan kata-kata Subhana, Maha Suci Allah. Ini untuk menunjukkan bahwa peristiwa ini bukan peristiwa main-main. Kenapa Allah menggunakan kata Subhana? Ya karena memang Allah jauh dari apa yang dipikirkan manusia tentang keburukan dan ketidakmungkinan. Bagi Allah mudah kun fayakun. Dari yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Subhana. Makanya kalau kita melihat peristiwa yang tidak baik, ucapkan Subhanallah, hanya Allah yang suci. Bukan terbalik gitu. Banyak sekarang masalah kita melihat berita buruk, kabar cerita buruk atau hal-hal yang buruk, ucapannya malah Masya Allah, Masya Allah. Sudah terbalik. Masya Allah itu adalah sesuatu yang baik. Misalnya kita mendengar urusan Masya zaman akhirnya kira akhir zaman tanya seurmik gitu tuh. Jadi gitu. Kita jangan sampai salah kaprah. Mendengar suara kita sakit, kita ucapkan Masya Allah. Jangan, justru ucapkan Subhanallah. Allah yang tidak sakit. Nah, artinya bahwa peristiwa ini ditekankan oleh Allah dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ini peristiwa keimanan. Kita sikapi dengan keimanan. Kalau tidak kita sikapi dengan keimanan, ini akan bermasalah dalam kehidupan kita. Ya coba dari hari itu, pada saat itu Rasul diperintahkan oleh Allah berangkat dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, balik lagi ke Al-Aqsa, kemudian balik lagi ke Haram. Dalam waktu hanya satu malam. Saat itu logika akan terima. Mungkin kalau hari makin masih bisa, kalau Masjidil Haram, Masjidil Aqsa pulang pergi bisa dalam waktu enggak semalam, hanya berapa jam juga bisa dengan menggunakan pesawat.
Karena dulu saat itu berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berpekan-pekan naik kuda ataupun unta, apalagi unta yang jarang lari, jalan santai. Kan itu. Makanya ketika mendengar baginda pulang pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dicemoohkan. Bahkan sahabat pun, beberapa sahabat pun nanya ke Abu Bakar As-Siddiq, "Huwa Rasul?" Ya Abu Bakar, "Huwa Rasul?" Abu Bakar, "Apa dia Rasul?" Dan Abu Bakar menjawab apa? "Sodakuhu," kata Abu Bakar. Benar, huwa Rasul. Dia Rasul. Makanya Abu Bakar As-Siddiq disebut dengan As-Siddiq, selalu membenarkan apa yang dikatakan baginda. Dan itu sahabat utama baginda. Setelah Abu Bakar mengatakan sodakuhu wa rasul, barulah para sahabat kembali normal keimanannya. Awal goyang, orang logikanya juga nggak nyampe. Makanya ayat ini kata subhana. Nah, apa konteksnya dengan kehidupan kekinian? Nah ini, gunakan iman dalam hidup kita, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah. Karena selama ini kalau kita perhatikan dalam kehidupan nyata ini, iman itu hanya ditaruh di KTP dengan tulisan Islam. Tapi dalam sikap-sikap hidup kita, kadang-kadang kita nggak mendepankan iman dalam segala sesuatu tindakan. Contoh Nabi Musa alaihissalam, dia sakit gigi, dia ngadu ke Allah, "Ya Allah, aku sakit." Lalu Allah perintahkan Nabi Musa, "Ya Musa, kau minum air akar rumput itu." Diambil akar rumput itu dan direbus dan diminum airnya, sembuh. Kemudian beberapa waktu kemudian sakit lagi, sakit gigi. Langsung Nabi Musa mengambil akar rumput dan direbus dan diminum, enggak sembuh-sembuh. Sehingga ngadu lagi ke Allah, "Ya Allah, kenapa aku sakit yang sama, aku minum yang sama, tapi tidak sembuh?" Jawaban Allah apa? "Aku yang menyembuhkan, bukan rumput yang menyembuhkan." Sekarang kita perhatikan, dinomor berapakan Allah SWT dalam setiap peristiwa dalam kehidupan kita hari ini. Kan gitu. Bahkan terkadang seringkali terlontar kata-kata, "Mana mungkin atuh, mana bisa." Bagi Allah tidak bisa. Semuanya kun fayakun. Contoh COVID aja. Yang ada kalau kita perhatikan, COVID itu kepanikan luar biasa. Kepanikan luar biasa. Karena masalah keimanan. Kalau Allah berkehendak, walaupun dia tidak menggunakan masker, tidak prokes, kalau Allah berkehendak nggak kena penyakit, kena nggak? Enggak. Kalau dia pakai prokes hebat, sanitizer dibawa kemana-mana, masker dibawa banyak, setiap 4 jam diganti. Karena secara medis katanya 4 jam sekali diganti. Ternyata saya ketemu sama teman saya, enggak, cukup dijemur aja, pakai lagi bisa. Begitu, beda-beda deh. Dia kata kenapa? Ternyata sekeluarganya terpapar, padahal nggak kemana-mana. Kenapa? Allah berkehendak. Kun. Saya ngalamin sendiri, Pak. 5 Januari saya berangkat ke Libanon. Pulang ke tanah air tanggal 12, kemudian karantina 7 hari. Awalnya saya nggak mau berangkat untuk bawa donasi dari masyarakat Indonesia untuk saya bagi-bagikan atau dibuat untuk keperluan sehari-hari pengungsi Palestina yang ada di Libanon. Kondisi saya belum vaksin karena komorbid. Saat itu di bulan Desember lagi tinggi-tingginya
Seharusnya berangkat tanggal 15 Desember. Awal Desember saya cek ke rumah sakit LDOWIS yang baru. Kan ada teman di situ, Ustaz kadieu cenah. Udah saya ke situ. Diperiksa oleh SPPD hasil lab. Ternyata saya belum bisa divaksin karena gula darah puasa saya masih 440. Gula puasa. Nggak usah dites yang gula makannya udah jelas lah gitu tanya gitu. Dah. Tiap pekan balik kasih obat tiap pekan tetap masih tinggi sampai akhir Desember gula puasa saya masih 220. Belum layak vaksin karena Bapak 220 itu dengan obat. Dan itu gula puasa. Saya kontak pusat, pengurus pusat, pimpinan saya bilang saya nggak jadi berangkat karena belum vaksin. Sementara sangat ketat. Pak Luhut, kemudian Ketua Satgas Nasional dua mengatakan yang belum vaksin tidak boleh ada di ruang publik, terutama bandara, terminal, mall gitu kan. Itu ketat banget. Ya sudah. Tapi jawaban pimpinan, pada Alis berangkat sebelum ditolak oleh petugas bandara Soekarno-Hatta berangkat. Kalau ditolak pulang ke Bandung. Gitu. Akhirnya tanggal 2 Januari sudah periksa lagi masih tinggi lagi, sudah bismillahirrahmanirrahim. Awalnya mau divaksin juga, Pak Ustadz dipaksaan vaksin bisa nih untuk yang pertama tanggal 2 Januari. Gimana Bu kalau divaksin terus efeknya 3 hari demam ya nggak bisa berangkat tetap. Kan tanggal 5 berangkatnya. Yaudahlah, bismillah. Udah. Begitu sampai di bandara diperiksa petugas migrasi, nggak ditanya vaksin, yang ditanya PCR. Mana hasil PCR? Kasih lihat. Jadi berbekalkan PCR dengan surat dokter bahwa saya belum layak vaksin. Ternyata surat dokter belum layak vaksin pun nggak ditanya. Hanya tanya PCR negatif udah masuk. Sementara teman saya yang 6 kan ber-7 kita berangkat. Yang 6 ditanya semuanya lengkap selengkap-lengkapnya. Sampai peduli lindungi. Saya download Pak, cuman kosong gitu aja. Isinya gitu, ngan PCR negatif ayah gitu teh. Dah sampai balik lagi di Turki di tes PCR lagi, kemudian di Libanon tes PCR lagi, balik juga begitu, negatif semua hasilnya. Sampai ke karantina pun negatif, selesai 7 hari karantina negatif. Kenapa? Allah berkehendak. Saya cerita ke dokter malah nanya, Ustadz rahasianya apa Ustadz bisa kayak begitu? Gak tahu, gak ada rahasianya apa-apa. Allah berkehendak. Bukan saya hebat, bukan saya luar biasa, bukan. Allah berkehendak kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, sementara ini banyak orang lebih menempatkan logika daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terjadi kepanikan dan ketakutan dalam hidup. Kenapa? Logika. Contoh, Nabi Musa bawa Bani Israel dari kejaran siapa? Firaun. Ketemu jalan buntu, lautan. Logika. Apa jawaban Bani Israel? Sudah, nyerah saja. Jadi budak lagi. Kenapa? Ada lautan. Nggak ada kapal, nggak ada perahu, luas lautannya. Coba secara logika Bapak-bapak, secara logika nih, kalau kita ingin nyebrang lautan yang luas kayak begitu, nggak ada kapal, nggak ada perahu, dan nggak bisa berenang, apa yang harus kita lakukan? Pakai logika. Pasti mikir. Yang ada apa? Nyerah. Padahal secara logika, kalau memang kita ingin nyebrang lautan supaya bisa, walaupun nggak bisa berenang, nggak ada kapal, nggak ada perahu, apa logikanya? Jangan ada airnya, benar nggak? Benar nggak? Iya kan? Dan logika itu Allah berikan nggak kepada Nabi Musa? Diberikan. Ya Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Dipukul dan terbelah lautan, nggak ada airnya tengah-tengahnya. Jalanlah semua Bani Israel.
Allah berikan logika. Kenapa? Karena Nabi Musa menggunakan iman dengan mengatakan, Innama iya Rabbi, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, syayahdin, dia akan beri petunjuk. Syayahdin. Dan dikabulkan oleh Allah. Tolut bawa pasukan. Dalam Al-Quran disebutkan kisah Tolut. Ternyata diuji oleh Allah dengan sungai. Berjalan kaki ada sungai, Allah melarang untuk apa? Untuk mandi, untuk minum sebanyak-banyak, kecuali hanya ghurfatu biyadi, dengan tegukan tangan aja gitu. Nah, itu diizinkan. Apa yang terjadi? Ternyata melanggar semua. Hanya sebagian kecil yang tidak minum dan sebagian kecil yang itu masih dianggap sebagai pasukan Tolut. Dan akhirnya ketika ketemu dengan pasukan Jalut, disitulah orang yang tadinya berenang, mandi, masakin muka, segala macam, mulai mental itu. Biasa kalau jalan jauh terus minum banyak, pengen ngapain? Istirahat, tidur. Tapi bagi orang bertahan dengan ujian Allah ini mengatakan kam fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Itulah spirit yang muncul bagi orang-orang yang sedikit yang tidak minum atau yang minum hanya menggunakan tangan ini. Dan menang kalah Tolut. Menang kalah. Menang. Siapa muncul seorang pemuda bernama Daud yang mengalahkan Jalut. Begitulah iman. Dan kalaupun iman kita gunakan jamaah, kemudian kita mati dalam keadaan beriman. Makanya bagi orang terpapar COVID-19 ketika dia beriman, dia jaga imannya, dia yakin pada Allah sudah ikhtiar, nggak sembuh-sembuh dan matinya disebut pahalanya mati. Orang yang kena wabah kemudian beriman, meninggalnya disebut mati apa pahalanya? Syahid. Tapi banyak ketakutan luar biasa. Tapi kita hargai, masing-masing punya pemahaman. Makanya kalau saya lagi sholat Jumat masih ada yang berjarak-jarak, ya mangga, itu pilihan. Ada masalah. Nggak usah dikomentarin. Paranoid pisan. Begitu, nggak usah dikomentarin, nggak usah. Karena begitulah keimanan seseorang berjenjang. Maka kadang-kadang kalau di grup itu suka ada yang terus bicara tentang ketakutan masyarakat begitu kan terhadap COVID-19 segala macam. Biarkan, begitulah adanya. Pilihan. Termasuk ketika yang ditanyakan tentang surat edaran Menteri Agama. Waktu saya ngisi di Dago, ini pancingan, apalagi di live kayak begini nih. Kalau jawabannya emosi bisa kena. Saya menjawab, saya bilang gitu, urusan pengaturan, urusan pemerintah. Suka dan tidak sukanya, pro dan kontra, tanggapan masyarakat. Yang kontra tinggal dikritisi, gitu aja. Nah cuman ada ungkapan yang membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Nah itu yang bedanya. Kalau surat edarannya nggak ada yang komentar sebenarnya. Cuman kalau nggak suka, dan nggak usah dijalankan juga nggak apa-apa. Emang ada sanksi pidana. Siapa yang akan memantau mana masjid yang melanggar? Capek yang kayak begitu. Gitu. Makanya awalnya ulama-ulama nggak mempersoalkan. Begitu sudah dibandingkan dengan suatu yang hina, itu jadi masalah. Itu jadi masalah. Ya, makanya kita depankan iman ini sebagaimana Rasulullah SAW luar biasa. Harus berangkat malam itu, pulang pergi lagi mendapat perintah sholat, kemudian diceritakan kepada orang beriman, gak ada yang percaya, orang kafir. Bahkan dibilang gila, dibilang macam. Bagi Rasul apa? I don't care.
Kenapa? Karena Rasul telah bertemu dengan Allah. Walaupun dalam hadis sahihnya baru melihat cahaya Allahnya saja, belum melihat wujudnya. Cahaya Allah. Jangankan seperti baginda, kita aja sholat yang merasa dilihat oleh Allah aja khusyuk, benar? Khusyuk kan? Kan anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah melihat kamu. Perasaan itu muncul di kita aja, ya Allah ya Rabb, kita udah luar biasa iman kita itu. Bagaimana kalau bertemu? Bayangkan, tidak ada kebahagiaan yang luar biasa kecuali bertemu Allah. Makanya kalau ada ibadah orang yang ibadahnya seringkali nggak meningkat, ibadahnya tetap aja, kesimpulannya boleh jadi ibadahnya dia tidak mengharapkan bertemu dengan Allah. Muncul nggak dalam pesan bapak-bapak, ibu-ibu ingin bertemu dengan Allah? Karena dalam Al-Quran diungkapkan. Saya bacakan Al-Baqarah tentang tentang Tolut. Al-Baqarah berarti akhir ayat, awal ayat 2. Ya. Lihat. Falamma fasala Talutu bijunudi qala innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaisa minni wa man lam yata'amhu fa innahu minni illa man iktarafa ghurfata biyadihi fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Falamma zawazahu huwa allazina amanu ma'ahu qalu la taqata lanal yauma bijaluta wa junudi qala allazina yazunnuna annahum mulaqullah. Dengarkan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi ini kisah pasukan Tolut diuji oleh Allah dengan sebuah sungai yang enggak boleh diminum, enggak boleh mandi atau berenang. Ternyata banyak melanggar, hanya sedikit yang tinggal. Begitu putu pasukan falamma jawazahu huwa wallazina amanu ma'ah, ketemu dengan pasukan musuh, wa qalu, berkatalah orang sebagian banyak pasukan Tolut, la taqata lanal yauma bijaluti. Aduh, enggak mungkin kita enggak ada kesanggupan berhadapan dengan pasukan Jalut. Wallazina amanu wa junudi. Terus apa lanjutannya? Sebagian kecil yang tidak minum. Wa qala allazina yazununa annahum mulaqullah. Dan orang-orang yang dia punya keyakinan akan bertemu dengan Allah, mulaqullah, mengatakan kam fi'atin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Pertanyaan sekarang, jamaah takwa, muncul enggak perasaan itu? Ingin bertemu dengan Allah. Satu lagi, surat Al-Kahfi ayat terakhir. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Al-Kahfi ayat terakhir. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakan, sesungguhnya aku ini manusia seperti kamu yang mendapat wahyu, dan sesungguhnya hanyalah Allah yang esa, ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa rabbi, siapa yang ingin bertemu dengan Allah, fayamal amalan salihah, maka beramallah yang saleh dan jangan mempersekutukan sesuatu dengannya. Langsung Allah katakan, faman kana yarju liqa rabbi. Kita buka lagi suratnya, masih surat Al-Kahfi ayat 28. Ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhahu. Bersabarlah dirimu untuk bersama orang-orang yang selalu berdakwah kepada Tuhannya yang pagi dan petang, yuriduna wajhahu, yang menginginkan melihat wajah Allah. Kita buka lagi surat Al-Insan ayat 9. Al-Insan surat 76 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ayat 9-nya, innama nuti'ukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi makan hanyalah untuk bertemu dengan Allah, liwajhillah. Karena tadi, faman kana yarju liqa rabbi fayamal amalan sholiha. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, beramal soleh. Makanya innama nuti'ukum, perbuatan amal solehnya dia kepada orang lain memberi makan, liwajhillah, hanya untuk melihat wajah Allah. Bayangkan jamaah, kalau kita nggak muncul perasaan itu, makanya kekuatan iman kita mudah turun, lemah. Akibatnya kita mensikapi kehidupan lebih dominan logikanya daripada imannya. Ada seorang ustadz sekeluarga prokes ketat luar biasa, terpapar semua keluarganya. Ada orang bertantang menenteng, bukan berarti yang ini benar nih salah, bukan. Ikhtiar kita udah jalan itu, ustadz udah luar biasa ikhtiarnya, pahala dapat itu. Tapi ketika dia terpapar penyakit, dia tidak bersuuzon kepada Allah gitu. Dia tetap depankan iman. Nah kalau ini kita punya, Allahu Akbar. Masalahnya sekarang imannya ini mudah turunnya, susah naiknya. Ini masalahnya. Kenapa? Karena pemahaman tadi. Sok saya tanya ke jamaah, iman jamaah turun wajar tidak? Muncul perasaan apa kita? Apa yang dipikir kita ketika ditanya, jamaah iman turun wajar tidak? Jawabannya apa? Wajar, makanya mudah turun. Karena pemahaman kita. Jemaah menaikkan iman susah mudah? Susah, makanya tara naik. Itu yang terjadi. Padahal Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Makanya baginda ketika dicemoohkan oleh banyak orang kafir Quraisy enggak ada masalah. Iman udah mantap pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hikmah yang pertama dengan kekinian itu adalah imannya kita kuatkan sekarang. Contoh, ada seorang pulang dari umroh bawa coklat buat anaknya. Hari Minggunya berangkat ke pesantren, anaknya di pesantren. Dia ngomong ke istrinya, "Mi, ini coklat buat anak, bawa ke mobil." Mungkin istrinya nggak dengar, berangkat aja. Bener, pas di tangkuban perahu nanya bapaknya teh, "Mi, coklat aja mana? Udah dibawa belum?" Lah, kan sama Abi. Oh berarti kesibukan, ketinggalan tidak? Ketinggalan. Telepon ke rumah katanya, adiknya ada. Coba lihat di atas, di belakang ada coklat nggak? Ada di atas kulkas. Berarti nggak ke bawah. Apa yang terjadi? Istrinya langsung baut. Nyalahin bapak, padahal bapak sudah ngomong nih gitu kan. Ya kalau saling ngalah pasti rame nggak? Rame. Langsung dia balik badan di mobil. Pakai apa? Logika. Pasti emosi. Bapaknya senyum aja. Ya udah, kalau ketinggalan nanti gampang bisa diantar lagi. Nyantai aja tuh. Sampai di pesantren nggak mau turun dari mobil, nggak mau ketemu sama anaknya. Bapaknya nungguin anaknya, nanya anaknya, ada apa? Ceritalah bapaknya. Jawaban anaknya, jawaban. Ya udah, kalau gitu ke Bandung aja pulang, ambil coklat. Kan waktu kunjungan sampai maghrib, sekarang baru jam 10 pagi, masih panjang waktu enggak? Panjang. Ya udah, balik bawa. Akhirnya anak bisa diizinkan sama wali santrinya, berangkat pulang ke Bandung. Cuma 1,5 jam, nyampe zuhur. Habis sholat zuhur istirahat dulu lah, habis asar baru berangkat lagi ke Subang bawa coklat. Alhamdulillah. Asalnya bangun dapat telepon dari Tasik, kakak istri bapak itu meninggal dunia. Jadi kesimpulannya ke Tasik atau ke pesantren? Pesantren.
Enggak, ke Tasik. Dia telepon pesantren, dibawa anaknya, lengkap dengan anak-anaknya semua, berangkat takziah ke Tasik. Gara-gara apa tadi? Coklat ketinggalan. Coba kalau coklat ketinggalan, udah ada rencana mau jalan-jalan ke Ciater, main air panas, coba. Subang ke Tasik jauh. Kenapa lagi prinsip keluarga istri ini? Siapa yang meninggal segera dimakamkan. Maghribnya udah dimakamkan. Nyampe pisan lagi dikapanin. Coba kalau coklat nggak ketinggalan, Allahu Akbar, langsung dibilang sama papa, nih tuh hikmah coklat ketinggalan gitu. Langsung dia senyum. Awalnya buat keneh. Ya kalau kita pakai logika pasti begitu, bawaannya emosi. Kalau pakai iman semua itu ada hikmahnya. Makanya bagi Allah dihibur kita dengan keimanan. Kalau ada yang luput, jangan bersedih hati, kata Allah. Kita lihat ayatnya. Suratnya surat 57 ayat 22 23. Allah katakan langsung. Ya subhanallah. Allah katakan apa? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabra'aha. Inna zalika 'alallahi yasir. Dari semua musibah-musibah yang terjadi di muka bumi, ya, juga yang menimpa dirimu musibah, berarti ini yang sudah terjadi ya, atau yang sedang terjadi, belum, yang akan datang belum. Bentuknya fi'il madhi sama yang akan datang, ya, nggak disebutkan, yang hari ini terjadi. Wala fi anfusikum, apa? Illa fi kitab, semuanya sudah tercatat dalam kitab, lahu mahfud, jauh sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Kata Allah, inna fi zalika la ayat. Zalika inna zalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu mudah, kata Allah. Ditutup dengan kata Allah, inna zalika 'alallahi yasir. Bagi Allah mudah. Yang ternyata musibah dibalikin nikmat, gampang eta mah gitu bagi Allah tah gitu teh. Tapi lanjutan ayatnya, likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Ya kan? Wala taqrahu bima atakum. Yang demikian itu agar kalian tidak bersedih hati atas apa yang luput bagi kalian. Allah ceritakan semua kejadian terjadi itu sudah kehendak Allah gitu, maksudnya gunakan iman. Bagi orang beriman, apapun yang Allah berikan kebaikan, jamaah. Dapat musibah dia bersabar, baik baginya, kata baginda. Dapat kenikmatan dia bersyukur, baik baginya, kata baginda. Berarti orang beriman kepada Allah, apapun yang Allah berikan kebaikan, bukan? Kebaikan semuanya. Makanya baginda dicaci maki, dibilang orang gila, nggak ada masalah. Iya kan? Makanya ulama-ulama kita yang soleh dipenjara, diapain, dijolimi, gak ada masalah. Tetap dia memaafkan orang yang menzoliminya.